to praise you, 'cause we love you. May you be pleased by our offering of praise. Your name alone be lifted high. In Jesus' name we pray. Amen. Kami tahu bahwa Tuhan memilih kami untuk melayaninya. Bukan hal yang mudah untuk melaluinya. Suka duka ada di sepanjang perjalanan hidup kami. Bermula dari lingkup kecil di GPT Jalan Seteran Selatan 53, Tuhan mempercayakan kami untuk memperlebar kemah Tuhan dengan adanya GPT Tanah Mas, Puri, tempat-tempat lain, dan terus bertambah luas dengan GPT Kristus Alfa Omega yang sekarang berpusat di Jalan Gajah Mada 114-118 Semarang. Namun demikian, perjuangan melayani jemaat kadang lelah dan ada tetesan air mata di sana. Belum lagi peristiwa-peristiwa yang terjadi seperti keletihan fisik, gangguan kesehatan, fitnah, intimidasi, hingga kejadian-kejadian yang nyaris merenggut nyawa karena ancaman, kecelakaan, kebakaran rumah, teror bom, dan sebagainya. Semua ini dapat dilalui hanya oleh anugerah-Nya. Bukan oleh kuat dan gagah kami, namun kasih Tuhanlah yang memampukan kami melewati setiap proses hidup keluarga kami dan juga bagi gereja Tuhan. Dengan terus menaruh harapan pada Tuhan, kami melangkah dan percaya akan penyertaan-Nya yang sempurna. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau? Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas
selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau, selain puji dan sembah Kau. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatannya kepada orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Adapun manusia, hari-harinya seperti rumput, seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia, dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Tetapi kasih setia Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya atas orang-orang yang takut akan Dia, dan keadilannya bagi anak cucu. Bagi orang-orang yang berpegang pada perjanjiannya dan yang ingat untuk melakukan titahnya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ajak kita semua akan membaca di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-40 yang berbunyi demikian. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita seringkali merayakan hari Natal, memperingati hari kelahiran Tuhan Yesus. Itu baik, saudara-saudara. Dan itu sangat baik karena itulah awal kita mengerti kasih Tuhan dinyatakan. Tetapi dalam ayat ini dikatakan anak itu bertambah besar dan menjadi kuat. Berikutnya, saudara-saudara, kita harus bersyukur dan meminta untuk Tuhan itu makin besar di dalam kita. Dan makin kuat di dalam kita. Karena tanpa Tuhan, kita itu tidak ada artinya apa-apa. Sebab itu kita minta Tuhan bertambah-tambah. Bukan hanya lahir dalam hati kita, tapi bertumbuh menjadi dewasa, menjadi kuat di dalam kita. Bahkan Dia akan memenuhi kita dengan hikmat-Nya dan kasih karunia-Nya. Supaya kita menjadi anak Tuhan yang makin bertumbuh, dewasa, kuat sampai Tuhan datang kembali. Nah, saudara-saudara, dalam menyambut Natal itu banyak kali kita merayakan dengan sangat meriah. It's okay, tidak apa-apa. Tapi mari kita harus merenungkan bagaimana perjalanan hidup kita. Apakah kita makin undur, makin lemah, makin jatuh dalam dosa? Mari kita mengadakan perenungan, introspeksi dalam perjalanan iman kita. Kalau Tuhan sudah memberi contoh, Dia itu sebagai anak yang bertanggung
tambah besar. Mari kita juga di mata Tuhan menjadi anak Tuhan yang makin tambah besar secara rohani terutama, supaya kita memperkenankan hati Bapa. Dan ini tidak mudah karena kita menghadapi tantangan dalam dunia ini, baik dari dalam diri kita sendiri, baik dalam lingkungan keluarga kita, baik di lingkungan gereja Tuhan, juga di lingkungan masyarakat. Itu satu perjuangan dan kita butuh pimpinan Tuhan, kita butuh pencerahan Roh Kudus, supaya di dalam tantangan ini kita menang. Di dalam perjuangan hidup kita bisa mengatasi bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku beserta dengan engkau sampai kesudahan alam. Memang saudara, dunia ini tempatnya susah. Tapi kalau Tuhan beserta dengan kita, itu tempatnya bahagia. Walaupun kita menghadapi tantangan, tapi sempat Tuhan itu akan meletakkan kebahagiaan ilahinya di dalam hati kita. Sebab itu setelah kita menerima Yesus sebagai juru selamat, mari kita juga akan hidup sebagai anak Tuhan yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga hati kita akan penuh dengan damai, sejahtera, sukacita, bahkan kemenangan sampai selama-lamanya. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita tetap memandang ke depan. Jangan kita selalu melihat ke belakang, tapi lihatlah ke depan. Supaya sungguh-sungguh kita boleh mendapatkan sesuatu kekuatan yang baru. Karena dunia ini makin lama makin fana. Dunia ini makin lama makin rapuh. Tetapi kesenangan dunia makin lama ingin menjatuhkan anak-anak Tuhan. Mari kita sadar akan hal ini dan supaya kita sungguh-sungguh untuk mengerti bahwa Tuhan inginkan hidup kita bukan makin merosot, tapi bertambah besar, bertambah kuat di dalam Tuhan. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah kita bersama-sama maju bersama-sama supaya kalau ada yang lemah dikuatkan. Kalau ada yang mundur dibawa maju. Kalau menantikan kedatangan Tuhan kedua kali, kita bisa didapati sudah siap sedia. Sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, marilah dalam saat ini kita merenungkan firman Tuhan dan merenungkan diri kita sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota
tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku tetap setia, ku melayanimu. Ku hidup karena anugerah-Mu, tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, kasih-Mu mengubah hidupku. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Engkau alasan selama ku hidup. Semua karena cinta-Mu, Semua karena cinta-Mu.
Why should I feel discouraged? Why should the shadows come? Why should my heart be lonely and long for heaven and home? When Jesus is my portion, my constant friend is He. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Let not your heart be troubled. His tender word I hear, and resting on His goodness, I lose my doubts and fears. Though by the path He leadeth, but one step I may see. His eye is on the sparrow, and I know He watches over me. I sing because I'm happy. I sing because I'm free. His eye is on the sparrow, and I know He watches over me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. His eye is on the sparrow, and I know He watches me. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku.
hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. You, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. So good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire. In darkest night, you are close like no other. I've known you
as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. 'Cause your goodness is running after me. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Sepanjang hidupku kau setia, sepanjang hidupku kau sungguh baik. Selama ada nafas hidup, ku nyanyikan kebaikan Tuhan. Ku nyanyikan kebaikan Tuhan. Oh, I will sing of the goodness of God. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku memegahkan Engkau. Seumur hidupku kan memujimu. Tanganku ku naikkan
Teman-teman jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Kristus Yesus, pertama-tama saya ucapkan selamat kita mengakhiri tahun ini dengan selamat dari Tuhan. Dan tiap tahun kita harus menyelesaikan masalah kita, dan khususnya hari ini juga saya atas nama keluarga besar memohon maaf sebesar-besarnya jikalau ada sesuatu yang menyentuh, menyakitkan hati Bapak Ibu. Saya secara pribadi maupun atas nama keluarga besar mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kiranya damai sejahtera Tuhan menguasai kita semua, supaya pada tahun depan kita tetap akan setia mengikut Tuhan kita Yesus. Di dalam setiap perusahaan pada akhir tahun selalu diadakan yang namanya balancing, untung rugi tahun ini bagaimana. Ya, dan kita pun harus memikirkan itu, apakah rohani kami masing-masing itu untung, bagaimana dengan jasmani kami, karena Tuhan janjikan untuk hal baik jasmani maupun rohani. Jikalau kita menurut jalan Tuhan berkenan, maka pasti Tuhan akan memimpin yang terbaik. Kita mengenal dalam hidup ini yang namanya the journey of faith, yaitu perjalanan iman kita. Masing-masing kita mesti menghitung atau memikirkan apakah iman kita masing-masing ini menanjak atau merosot. Karena itu mari satu ayat yang dulu menjadi pedoman saya itu adalah Mazmur 37 ayat 23. Namun untuk lebih lengkap saya akan bacakan ayat-ayat ini dari ayat 23 sampai 26 yang berbunyi demikian. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Biar konteks ayat ini benar-benar menjadi kehidupan kita masing-masing. Saya rindu tiap keluarga bisa mengaminkan, iya, amin, aku alami ini. Oleh karena itu kita melihat yang penting bagaimana langkah iman kita. Perjalanan iman kita. Di sini ada satu janji. Waktu saya masih muda, janji ini saya ucapkan waktu saya diminta oleh om saya, pendeta Gersom Sutopo almarhum. Dia berkata, kamu harus bersaksi. Ya, waktu saya libur dari kuliah di ITB, kamu harus bersaksi. Saya pikir saksi apa ya? Dan ayat ini memang menjadi ayat favorit saya. Bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Jadi kalau saudara mau hidupmu akan benar-benar dipimpin Tuhan, bahkan ditetapkan, ayat ini berkata. Dan itu saya alami. Ditetapkan lewat ini, lewat itu, lewat penyakit, bahkan melalui penyakit. Saya kalau enggak sakit usus buntu dulu, tidak akan pindah ke Semarang.
Jadi sudah melihat cara Tuhan itu unik. Ya, tapi itulah yang terjadi. Karena waktu saya melayani Jakarta dari tempat yang kecil 3 kali 5 meter, lalu dibongkar, saya bongkar menjadi 6 kali 5, bertambah jumlah cukup tambah banyak dari cuma 15 orang mula-mula yang diserahkan pada saya. Pada akhir tahun 1 tahun kurang lebih 60 jemaat. 4 kali lipat, saudaraku. Tapi lalu saya sakit usus buntu. Nah, pengalaman itulah yang membuat suka ada sesuatu, lalu saya pindah ke Semarang. Jadi ada sesuatu yang kadang-kadang saudara rasa tidak baik, tapi itu menurut garis Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Siapakah orang yang berkenan pada Tuhan? Kalau kita baca dalam surat Ibrani 11 ayat yang ke-6, itulah orang yang punya iman. Kalau begitu perjalanan hidup kita harus dengan iman. Tapi iman yang bagaimana? Surat Galatia berkata, pasal 5 ayat 6, iman yang bekerja oleh kasih. Nah, iman yang bekerja oleh kasih. Apa itu kasih? Ketaatan. Kita mentaati Tuhan. Jadi iman kita mesti bekerja didorong oleh ketaatan itu. Itu iman yang benar. Dan ini membuat kita menjadi orang benar. Ayat ini berkata, dahulu aku muda. Saya dulu muda. Melayani Tuhan, saya mulai komit tahun 63, ya itu ada panggilan, lalu saya lepas semua pekerjaan, lalu tahun 66 itu saya memulai, ya waktu baru berusia 25 tahun. Jadi oleh karena saya mempunyai ikrar, nazar, ditagih oleh Tuhan, maka saya harus menggenapi. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, sekarang 80 tahun plus. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Ini pernyataan Tuhan, tidak pernah ditinggalkan. Dan saya rasakan itu. Bahkan Tuhan kata apabila ia jatuh, mungkin jatuh dalam pencobaan, problem, sakit, tidaklah sampai tergeletak. Beberapa kali saya hampir mati, benar-benar pada ujung maut. Dan bukan sekali, beberapa kali. Tergeletak di tempat tidur, saya dihempaskan di tempat tidur. Saya ingat saya di Jakarta sekali waktu usus buntu, itu sudah akut, kronis, ya. Dan waktu itu kebetulan juga kalau enggak ada pelatihan dari guru besar dari Universitas Indonesia, dokter-dokter muda dipimpin, saya tidak akan ditangani, padahal sudah parah. Waktu itu lalu saya masih ditaruh di semalam itu, padahal itu sudah parah. Sehingga waktu diperiksa oleh profesor, dia berkata, wah cepat ini, langsung. Jadi tanpa melalui prosedur, harus puasa, langsung saya dioperasi. Tapi dengan catatan tidak boleh makan, tidak boleh minum air sedikit pun. Selama 3 hari tidak boleh. Waduh. Tapi itulah pengalaman yang membuat saya bisa pindah ke Semarang. Jadi sudah melihat, Tuhan tidak pernah membiarkan tergeletak. Dia menopang tangan kita. Ya. Dan sini kesaksian daripada
Pemazmur berkata, dulu aku muda, sekarang aku jadi tua. Dan tidak pernah orang benar itu ditinggalkan. Tidak pernah. Saya merasakan itu. Tuhan itu baik. Yaitu kalau kita punya iman yang bekerja oleh karena kasih. Kasih itu artinya mentaati firman Tuhan. Jadi kita mesti betul-betul taat pada firman Tuhan. Dengan ketaatan itu kita didorong, apa salah satu, yaitu di sini katakan tiap hari ia menaruh belas kasihan. Ini suku kasih dan kasihan. Kalau kita mulai menaruh belas kasihan kepada ya orang-orang, di sini katakan orang tentu yang meminta pinjam, ya artinya suku minta pinjam ini bisa minta pinjam uang, minta pinjam waktu. Saudaraku, kita memperhatikan orang-orang. Rasa belas kasihan betapa penting. Belas kasihan adalah motivasi terbaik untuk melayani. Banyak orang melayani Tuhan karena motivasinya melihat orang lain sukses. Melihat pendeta lain sukses, saya juga mau melayani. Tapi ada satu pelayanan yang paling penting, dasar motivasi. Dan motivator kita itu bukan dari orang lain yang kita dengarkan, motivator-motivator yang mendorong kita. Tapi motivator kita dalam batin kita, belas kasihan. Dan itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dikatakan waktu dia melihat orang banyak itu jatuhlah belas kasihannya. Betapa penting belas kasihan ini. Kan itu sejalan dengan kasih. Nah kalau kita mempunyai belas kasihan, bahkan di sini katakan memberi pinjaman, ya, dan prakteknya memang demikian. Walaupun kami tidak terlalu banyak uang, tapi orang yang meminjam itu begitu banyak. Itu dulu, ya sekarang ini jemaat sudah mulai mengerti, ya. Jarang yang minta pinjam lagi, walaupun ada 1-2. Tapi dulu begitu banyak, dan begitu banyak. Ada pinjaman kecil, saya anggap sudah hilang aja. Tapi ada yang pinjaman besar, dia berkata, oke, saya kasih bon Pak Bekti. Dikasih bon. Tapi orangnya tidak pernah muncul setelah itu. Cuma seorang yang betul-betul pinjam dan kembalinya itu yaitu memberikan bis untuk gereja, bis bekas. Begitulah. Tapi ayat ini berkata, kalau kita memberi pinjaman, anak cucunya tidak akan kekurangan. Lihat, kalau kita bermurah hati, maka Tuhan bermurah hati. Dan Tuhan tidak pernah melupakan keluarga kami. Terima kasih kepada Tuhan. Bahkan kadang-kadang orang dari bukan jemaat di Semarang mengirim kepada kami. Luar biasa. Itu anugerah yang besar. Marilah jemaat Tuhan. Punyalah iman yang benar. Iman yang bagaimana? Iman yang bekerja oleh karena kasih. Dan plus belas kasihan. Anda perlu mempunyai belas kasihan, taburlah karena kasih. Ya, karena dengan itu kita kasihan kepada jiwa-jiwa yang miskin, lapar rohani kadang-kadang. Bukan lapar miskin uang, makanan, tapi lapar rohani. Nah itulah yang harus kita juga lakukan. Nah ini saya layani pekerjaan Tuhan karena saya harus berpikir, saya harus memberi makan. Baik makanan jasmani yang juga dilakukan oleh gereja kita. Terus sampai sekarang adakan waktu untuk memberi makanan pada orang miskin. Tapi juga istimewa makanan rohani. Dan Tuhan tahu jikalau kita mempunyai hati meminjamkan, kata Tuhan, meminjamkan itu berarti Tuhan nanti yang merasa berhutang, dia akan membayar. Itu perkataan Tuhan. Oleh karena itu mari kita bersyukur. Saya dorong semua jemaat belajar mempunyai iman yang bekerja oleh karena kasih plus belas kasihan.
Tuhan memberkati. Oleh karena itu mari kita akan berdoa ya, pada akhir tahun ini doa kita minta pimpinan Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih. Kami jemaat Tuhan seluruhnya dari gereja Bethel Tabernakel Kristus Alfa Omega, keluarga besar daripada gerejamu ini, biar Engkau bimbing, pimpin, supaya kami seperti yang dijanjikan Tuhan, maka Tuhan akan memimpin langkah-langkah kami dan tidak akan tergeletak selamanya. Jikalaupun tergeletak, maka Tuhan akan membangunkan kembali. Hamba-Mu berdoa supaya Engkau bangkitkan kembali anak-anak-Mu yang mungkin mengalami masalah, ditinggalkan oleh keluarga saat COVID yang lalu. Tuhan kuatkan mereka, teguhkan. Mungkin ada masalah ekonomi, Tuhan pulihkan, bangkitkan kembali, hidupkanlah kembali tahun-tahun yang akan datang ini, supaya mereka bangkit dan siap untuk bertemu dengan Tuhan. Satu kali Engkau akan datang sebagai mempelai menjemput kami. Terima kasih Bapa. Saudara-saudaraku, kiranya anugerah dan sejahtera Tuhan semakin melimpah dalam hidupmu, dalam keluarga, dalam kesehatan, dalam bisnis, ya, dalam segala apa yang kau kerjakan. Puji nama Tuhan. Oleh karena itu mari kita semua menadahkan tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Dan sekarang saudara-saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa kita, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus yang akan menyertai saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang kembali. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati Anda sekalian. Amin.